Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Deli Firantalia. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode penyuluhan zaman dahulu versus kemajuan teknologi komunikasi. Apa itu penyuluhan? Menurut Martikanto 1982, penyuluhan dalam artian etimologis adalah usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan, dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Penyuluhan sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia ke arah yang lebih baik terbentuk. Perilaku manusia dapat berubah atau diubah, sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantikannya dengan perilaku baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik. Sasaran penyuluhan. Sasaran penyuluhan adalah siapa sebenarnya yang disuluh atau ditujukan, kepada siapa penyuluhan tersebut diadakan. Jadi, sasaran dalam penyuluhan adalah masyarakat yang membutuhkan sesuatu informasi atau pesan yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Dalam kegiatan penyuluhan perikanan, ditujukan kepada keluarga dari para nelayan atau masyarakat pesisir setempat yang terdiri dari bapak nelayan, istri nelayan, anak-anak dari nelayan, dan masyarakat setempat yang berprofesi sama sebagai nelayan. Waktu dan tempat penyuluhan. Waktu dan tempat penyuluhan dalam melakukan penyuluhan harus diperhitungkan waktu dan lamanya, serta lokasi yang akan dilaksanakan agar informasi atau pesan yang disampaikan dapat diterima oleh sasaran penyuluhan. Metode penyuluhan. Ada 3 metode penyuluhan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program penyuluhan, yaitu yang pertama, persetujuan perorangan. Misalnya, kegiatan kunjungan perorangan, konsultasi ke rumah, penggunaan surat atau telepon, dan magang. Yang kedua adalah membahas kelompok. Misalnya, kursus tani nelayan, demonstrasi cara atau hasil, kunjungan kelompok, karya wisata, diskusi kelompok, ceramah, menonton film, slide, menyebarkan brosur, dan sebagainya. Yang ketiga adalah publikasi massal seperti pameran, pekan nasional, pekan daerah, pertunjukan film atau wayang, drama, penyebaran pesan melalui radio siaran, televisi, surat kabar, selebaran atau majalah, pasang poster atau spanduk, dan sebagainya. Orientasi penyuluhan. Ada beberapa orientasi penyuluhan dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan, yaitu yang pertama, penyuluhan yang berorientasi pada profesi yang mendukung kehidupan masyarakat desa setempat. Yang kedua, penyuluhan yang berorientasi pada kelangsungan hidup masyarakat setempat dari masa ke masa. Yang ketiga, penyuluhan yang berorientasi pada penerapan teknologi tertentu dalam rangka mendukung program nasional di bidang tertentu, misalnya bidang pangan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Yang keempat, penyuluhan yang berorientasi pada perubahan sosial masyarakat yang diharapkan dapat terjadi secara bertahap sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengertian metode. Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup dengan mendengar saja atau melihat, dan juga ada yang harus mempraktikkan dan kemudian mendistribusikannya. Metode penyuluhan zaman dahulu versus kemajuan teknologi komunikasi. Di era sekarang, seorang penyuluh tidak lagi menjadi subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek penyuluhan. Penyuluh pada zaman sekarang sudah bebas menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang. Penyuluh dan sasaran tidak lagi harus bertatap muka atau bertemu secara langsung, namun dapat berinteraksi secara intens lewat berbagai media komunikasi sebagai hasil dari kemajuan di bidang teknologi informasi.
Penyuluhan dapat diadakan dengan banyak orang dan terhubung sampai ke berbagai kota yang berbeda. Pada zaman dahulu, masih banyak terbatas dalam penggunaan media, tetapi sekarang penyuluhan sudah dapat berlangsung dengan baik menggunakan alat media yang berkembang. Juga pada zaman dahulu, seorang penyuluh harus mendatangi masyarakat ataupun sasaran penyuluhan secara langsung. Pengaplikasian metode penyuluhan pada kemajuan teknologi komunikasi di bidang perikanan. Berbagai macam kegiatan penyuluh perikanan yang sebelumnya jarang terpublikasi, kini bisa leluasa menyebarkannya. Bahkan ada fenomena yang menarik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut bisa meningkatkan rasa percaya diri penyuluh perikanan. Dengan meningkatnya tren publikasi kegiatan penyuluh perikanan, mereka tidak lagi mudah dijatuhkan citranya oleh publik, karena dianggap penganggur atau tidak ada kegiatan. Sejak menggunakan teknologi sebagai media informasi bagi nelayan, aktivitas penyuluhan perikanan menjadi berubah. Berikut saya akan memperlihatkan contoh metode penyuluhan perikanan. Yang pertama dalam bentuk seminar nasional, yang kedua penyuluhan perikanan langsung di lapangan tempat nelayan, yang ketiga dalam bentuk diskusi atau ceramah. Baiklah, sekian materi yang telah saya bawakan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.